Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nanda Tagalog, biasa dipanggil Rizky atau Nanda. Di sini saya ingin membuat pemrograman dengan bahasa C++ yang berjudul dengan penerapan hashtag define yang menampilkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan hobi. Dan setelah itu saya bukan hanya menggunakan keyword di hashtag define aja, tetapi saya memakai keyword const yang menampilkan nama, tinggi badan, dan berat badan. Nah di sini saya akan membuat dua program tersebut dengan yang berbeda. Nah, pertama-tama kita harus siapkan adalah smartphone. Nah, ini smartphone-nya itu karena saya nggak punya aplikasinya, jadi saya menggunakan webnya aja. Nah, di sini kita langsung cari aja ya webnya. Kita coba cari di browsing. Kita cari di sini programmis.com. Nah, dia langsung ada itu, nanti ada C++. Sabar ya guys. Nah, ini kita udah masuk ke tampilannya. Pertama kita hapus aja dulu semua pada programmis ini. Nah, jadi ini kenapa bisa dihapus semua itu karena ini tuh pemrograman yang dan programan kita. Nah, jadi pertama itu kita buat hashtag include, terus tanda kecil EOS trim, terus ditutup dengan tanda besar. Ini itu adalah bahasa pemrograman C++ yang ingin menginput maupun mengoutput. Kemudian kita tulis di bawahnya using namespace std titik koma. Nah, ini itu adalah yang berfungsi itu, dia itu kalau misalnya kita mau tulis kalimat perintah yaitu cout ataupun kalimat perintah lainnya, dia tidak menggunakan std.2.2, tapi melainkan dia itu hanya menggunakan cout-nya aja, langsung menampilkan misal contohnya cout terus tanda ke tanda besar misalnya kan, terus dia menampilkan apa nih, misalnya aku. Nah, tapi kalau misalnya kita tanpa std, tanpa kita buat using namespace std, kita bakalan buat std di sini .2.2. Nah, jadi karena kebetulan aku orang nggak mau ribet, kita langsung buat using namespace std aja. Titik komanya jangan lupa ya teman-teman. Kemudian karena define itu adalah keyword yang sebelum int main, jadi kita buat di sini int mainnya sebelum int main. Jadi kita buat dulu hashtag define. Define itu apa? Define itu adalah konstanta keyword yang dia itu bisa menampilkan juga kayak misalnya tuh pokoknya dia adalah konstanta, yaitu keyword define. Nah, dia beda dengan const karena kalau keyword define itu dia itu sebelum hashtag, sebelum int main, sedangkan kalau const dia itu sesudah int main. Nah, kemudian kita dibuat define, kan disuruh buat nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan hobi. Nah, pertama kita buat adalah nama, kita huruf besar ya. Nama itu kan termasuk tipe data string, jadi dia di dalamnya itu adalah huruf atau di dalam bilangan bukan angka pokoknya. Nah, terus kita kalau udah string kita wajib pakai tanda petik 2. Nah, kita buat sini nama itu kan nama foldernya nih, jadi kita buat apa isinya. Kita mau buat isi Rizky Ananda Hutagalung misalnya nih, Rizky Ananda Hutagalung. Kemudian ini udah jadi nih, kemudian kita buat hashtag berikutnya yaitu define. Kita buat apa berikutnya? Alamat misalnya, kita buat alamat, tanda petik 2 juga, buatlah isinya. Kemudian kita lanjutkan sampai seterusnya ya teman-teman semuanya ya.
kita buat sampai habis ya. Di sini tempat tanggal lahir kita sikat aja TTL ya. Nah, tempat tanggal lahir itu kan dia kan ada tempat, misalnya Medan, terus tanggal lahirnya itu tanggal berapa. Nah, dia bakalan masuk ke string, dia bukan integer, karena kalau integer tuh hanya angka. Dan dia masih tetap pakai menggunakan menggunakan tanda petik 2 ya teman-teman. Jadi misal Medan 21 November 2007 misalnya. Kemudian kita ingin membuat folder lagi, dan terakhir adalah hobi misalnya. Hobi, kemudian kita di sini buat saya hobinya apa, terserah kalian ya teman-teman. Ini misal contohnya aja. Kemudian kita buat int main. Nah, int main, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita berikan di bawahnya itu adalah buka kurawa. Jadi kita buat buka kurawa. Nah, nanti pasti bakal kita taruh di situ juga ada tutup kurawa ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian di sini kita buat hashtag, kita buat nih yang baru nih, cout. Kita kan ingin menampilkan isinya itu. Nah, cout, terus kita buat cout itu kan adalah menampilkan, artinya console out. Nah, dia itu mau menampilkan yang mau kita tampilkan nih, misal cout nih, terus kita buat nih yang besar, yang huruf lebih besar, yang huruf lebih kecil, maaf, huruf lebih kecil. Terus kita masukkan kita mau apa isinya gitu, misalnya kan masukkan nama, misalnya bukan masukkan nama, misalkan nama, nih misalnya nama. Nah, ini yang mau kita tampilkan. Jadi kita nih misalnya mau menampilkan di run nih. Nah, itu yang bakalan ada tuh adalah nama gitu. Terus nggak mungkin kan kita hanya menampilkan nama aja. Nah, jadi nama bersama dengan pastinya. Soal ini kan pasti ada yang pasti kan memiliki jawaban. Nah, kita panggillah si di dalam ini, di dalam hashtag define ini, yaitu nama gede misalnya, nama. Nah, kemudian karena kita membuat barisan baru, kita gunakan kalimat perintah endl. Endl itu berfungsi adalah membuat barisan baru. Jadi kalau misalnya dia nggak membuat endl, dia bakal otomatis bakalan satu ke samping, bakalan jadi satu baris, tidak membuat barisan baru. Nah, setelah itu nama udah selesai nih, kemudian kita console out lagi, kita buat ulang seperti itu dengan alamat sama dengan, kita buat di sini alamat. Jangan lupa ya teman-teman, selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Terus habis out alamat, kita kasih tempat tanggal lahir, misalnya tempat tanggal lahir. Kita buat juga TTL ya teman-teman, TTL sama dengan, terus kita buat di sini TTL. Kemudian buat juga MDL-nya ya, titik koma. Terus kita buat lagi yang terakhir yaitu hobinya. Cout hobi, kita buat di sini hobi. Kita buat di sini sama dengannya juga, jangan lupa ya. Kita buat di sini hobi. Terus MDL titik koma. Terus return 0 titik koma. Kenapa? Karena int main ini adalah sebuah kalimat pembuka juga dibilang. Nah, terus penutupnya itu ada di return 0. Nah, sama kayak di buka kurawa dan tutup kurawa. Jangan lupa ya, di sini tutup kurawanya kita buat juga. Nah, ini kan udah selesai nih. Ya udah, coba kita jalankan ya teman-teman semuanya. Hasilnya tuh gimana? Nah, hasilnya dia akan menampilkan nama Rizky Anda Putra Galung. Nah, dia bakal menampilkan semuanya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan hobi, karena tadi nge-lag mungkin ya teman-teman. Jadi ini adalah bahasa pemrogramannya, sedangkan yang ini adalah hasilnya teman-teman. Kembali lagi, nah selanjutnya kita bakalan membuat keyword yang
satu lagi yaitu cons. Nah, dia itu kan udah dibilang tadi kan, kalau cons itu dia setelah int main. Nah, setelah tutup kurung ini. Nah, kita masuk ke cons. Nah, cons, misal kita mau buat cons tipe datanya string nih. Nah, berarti string itu kan dia tuh adalah huruf berarti kan. Nah, kita buat cons string. Nah, kan dia kan kita disuruh buat untuk menampilkan nama. Berarti nama itu adalah string. Nah, terus kita buat apa foldernya nih? Nah, yaudah kita buat itu nama. Setelah itu kita buat sama dengan, terus isinya itu apa? Ingat ya, tipe data string dia menggunakan tanda petik 2. Nah, udah kita masukkan nih tanda petik 2-nya. Apa sih isi dalam filenya tersebut? Apa sih isi dalam nama ini? Nah, jadi kita buat. Saya buat di sini Rizky Ananda Putra Dalung. Nah, selesai di cons string untuk nama. Nah, kemudian kita masuk ke cons string untuk tinggi badan. Kenapa makai tinggi badan itu kan harusnya kan ukuran ya, harusnya angka ya kalau 168. Tapi guys, itu bagi kalian. Misalnya nih, kalian mau menampilkan 168 cm nih. Sentimeter itu kan bukan angka ya, tapi melainkan adalah string, yaitu bilang huruf. Jadi salah saya sih pribadinya memakai string karena saya mau menampilkan centimeter. Nanti kita buat salah satu contoh menggunakan integer ya. Nah, kemudian kita buat di sini string, yaitu adalah tinggi badan misalnya. Tinggi badan. Nah, filenya itu tidak boleh ada spasi teman-teman, karena dia harus disatukan ya kalau di string ini. Nah, kemudian kita buat di sini sama dengan juga, jangan lupa tanda petik 2 juga. Kita buat di sini 168 cm. Nah, ini jangan lupa ya kita pakai titik koma ini. Kemudian kita kasih lagi const string const int ya, integer. Nah, integer ini kita mau buat berat badan. Misalnya berat badan nih. Nah, berat badan dia kan langsung menghasilkan angka ya. Nah, ini adalah salah satu, ini bukan deklarasi ya teman-teman, karena udah ada tipe datanya. Kalau yang tadi define itu dia adalah deklarasi karena datanya itu belum ditampilkan. Nah, kemudian kita tampilkan nih, kita isi datanya berapa, misalnya berat badan. Kalau saya 58. Nah, langsung dia nih terbaca dia 58. Dia nggak pakai kilogram ya, karena kalau pakai kilogram, kalau kita buat satuan ya pokoknya sentimeter maupun kilogram ataupun celcius atau gimana gitu pokoknya. Nah, dia menggunakan string ya, bukan integer. Sekali lagi string dan menggunakan tanda petik 2. Kalau integer dia itu angka, yang menampilkan angka. Nah, kemudian udah buat nih, kita buat di sini tampilannya ya teman-teman. Kita buat quotes, terus tanda huruf kecil yang ini, huruf kecil. Nah, terus kemudian kita mau menampilkan apa? Nah, kita mau menampilkan misalnya nama sama dengan. Nah, kita buat di sini, kita mau manggil siapa nih? Nama ini ada di file mana sih gitu kan? Kan kita kan, kalau kita sih langsung tahu ya teman-teman ya, nama pasti di file nama. Kalau di program ini kita harus ketik ulang. Nah, dia tampilan di mana? Di nama. Terus kemudian kita spasi lagi, kita buat baris baru, yaitu menggunakan kalimat perintah endl titik koma. Nah, ini adalah salah satu kalimat perintah yang berfungsi itu untuk membuat barisan baru. Nah, setelah itu nama udah selesai kan. Nah, kemudian apa? Kemudian kita tampilkan yang berikutnya, yaitu adalah tinggi badan. Misalnya TB sama dengan berapa. Kemudian di sini lebih kecil juga kita pakai ya. Terus di situ apa nama filenya? Nama filenya adalah tinggi badan. Misalnya nih tinggi badan ini, tinggi badan. Nah,
Kemudian kita buat ENDL lagi, jangan lupa ya, karena kita membuat barisan baru. Kalau nggak kita buat barisan baru, otomatis dia bakalan ke samping nih. Tinggi badan, nama, berat badan, semua bakalan ke samping. Kan kita hanya cuma menampilkan tiga aja, nama, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian kita buat tampilan terakhir yaitu couch. Berat badan, berarti di sini kita menampilkan BB sama dengan, jangan lupa ya, kita buat hurufnya lebih kecil lagi. Kita buat apa nama filenya, yaitu berat badan. Nah, udah masuk nih. Terus kita kemudian kita taruh ENDL titik koma. Terus jangan lupa return nolnya ya guys, kita buat. Terus kita perhatikan juga tanda tutup kurawangnya nih, udah jadi nih ya, tanda tutup kurawangnya ini kita udah jadi. Terus kan tadi kan awal kan juga kita buat tanda buka kurawang juga udah ada nih, tanda buka kurawang. INT main juga udah ada. Nah ini udah selesai nih semua, kita output lah, kita lihat hasilnya berapa. Nah udah keluar hasilnya tradingnya teman-teman. Hasilnya nama di sekitar Tagalong, TB 168 cm dan BB nya 58. Kenapa Kak Lam 58? Karena kita nggak buat satuannya, kan harusnya kilogram ya teman-teman, kita buat hanya 58 aja. Jadi kalau misalnya mau pakai kilogram, kalian ganti aja, cukup cons string berat pakai kalimat penghubung badan sama dengan tanda petik 2, jangan lupa ya tanda petik 2, 58 kg. Nah gitu dia. Nah itulah dia hasilnya ya teman-teman. Ini adalah bahasa pemrograman C++ menggunakan keyword const di constanta. Nah ini dia hasilnya. Tapi kalau sedangkan yang tadi menggunakan state define, nah hasilnya juga pun sama, cuma hanya berbeda di define itu dia tuh sebelum int main, tapi kalau misalnya const dia sesudah int main. Dan juga kalau di define tadi dia itu kan belum menampilkan data ya teman-teman, belum memasukkan data, dia hanya menampilkan nama filenya aja, nama foldernya aja, terus isinya juga, cuma kita kan nggak pakai data-datanya. Nah tapi kalau misalnya di const kita langsung menampilkan data-datanya teman-teman. Nah itu dia salah satu itu dia perbedaan yang bisa dapat saya jelaskan terhadap stack define dan const. Nah itu aja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan kata ataupun saya membuat kesalahan, itu adalah hal wajar ya teman-teman sekalian, karena kita di sini sama-sama belajar. Kemudian nanti kita bakalan bisa membuat suatu program di mana program tersebut kita buat sendiri teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk bisa membuat bahasa pemrograman. Dan